Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Purdaningrum dengan NIM 233456990 dari program PPG Prajawetan Pendidikan Ilmu Sosial. Kali ini aku bakal ngebahas tentang FPI, Filosofi Pendidikan Indonesia, tentang Pancasila yang ada kaitannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya. Kali ini outfit aku bakal ngebantu banget sih. Meskipun tahun kemarin sih, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa sih kalau udah kelewat, tapi rasa cinta kita tetap ke Indonesia. Baik, akan ada dua topik sebelumnya, yang mana pembahasan topik pertama kita adalah Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, kita bakal ngebahas terlebih dahulu berarti tentang entitas dan identitas sebelum memasuki pembelajaran abad yang ke-21. Apa aja sih? Entitas itu sesuatu yang keberadaannya itu unik dan berbeda. Ya, meskipun nggak harus berbentuk fisik, kalau identitas itu seperti refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Kalau orang nggak perlu ngasih tahu, oh ya aku Jawa, tapi cara ngomong dia sudah medok. Jadi dia udah kita bisa katakan identitas dia seorang adalah dari suku Jawa. Udah, gak perlu dikasih tahu gitu loh. Nah, tapi kata identitas tadi juga sebagai gambaran cara individu dan kelompok itu mendefinisikan diri mereka. Kita kaitkan lagi kepada apa? Kepada sara, suku, agama tadi. Tapi masih dalam naungan Pancasila. Indonesia berbeda-beda, beragam budaya. Nah, dari situlah kita bisa mengenalin, oh kalau budaya ini kayak gini ya, kalau ras ini seperti ini gitu. Nah, lanjut. Gimana sih ciri-ciri dalam setiap sila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia sebagai Tritunggal? Ya, kita bisa seperti Pancasila dengan manusia Indonesia. Pancasila ada, yang nerapin siapa? Ya, Indonesia, bangsa Indonesianya, yaitu orangnya, manusianya. Emang bisa ayam? Nggak bisa. Ayam punya pikir, beda. Makanya ada Pancasila, diterapin atau melakukan itu manusia Indonesia. Jadi cerminan, apa yang telah kita lakukan, balik lagi kepada nilai-nilai. Apakah kita sudah mencerminkan kepada Pancasila yang ada? Ya, seperti kita tahu bahwa Kemendikbudristek telah memprogramkan eh, profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang kita kenal saat ini melalui profil pelajar Pancasila yang 6 itu ya. Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Oke, kita ulas. Satu, iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Jadi keenamnya ini diharapkan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia dapat memiliki keenamnya. Kalau bisa sih mantap. Soalnya kita lihat kalau dari perubahan-perubahan yang ada, semakin kesini ya, generasi semakin kesini itu kayak udah menurun gitu loh, memudar gitu loh nilai-nilai Pancasila yang ada gitu. Atau yang saya lihat aja, yang belum saya lihat mungkin masih kental gitu ya. Oke, lanjut kepada kita bagaimana mengidentitaskan Pancasila atau seperti apa sih Pancasila yang entitas itu. Kalau yang entitas itu bukan hanya sekedar perangkat yang ada. Kayak kita ngajar, ini ada perangkatnya, tapi bagaimana penerapannya itu benar-benar gitu loh. Kan kita guru pasti punya perangkat. Nah, perangkat tadi itu seperti tidak hanya perangkat Pancasila, tapi ada penerapannya juga. Benar nggak yang kamu perangkatkan tadi itu? Nah, kalau nggak, berarti perlu dipertanyakan itu. Jadi pada jati dirinya bangsa Indonesia itu melekat pada setiap warga negara Indonesia yang menjadi dasar pengikat seluruh rakyat Indonesia yang dapat mewujudkan kesatuan dan persatuan keragaman yang ada di titik dalam konsep Pancasila menjadi identitas yang melekat. Jadi setelah entitas tadi bisa menjadikan identitas, yang mana identitas itu merupakan fungsi atau sebagai identitasnya itu kayak ciri khas yang berbeda dari bangsa lain. Karena kalau di seluruh masyarakatnya itu selalu berefleksi kepada nilai-nilai Pancasila yang ada, maka dari itu, oh berarti, oh ini loh
manusia-manusia yang memiliki identitas, yaitu apa? Pancasilanya. Oke, paham? Berarti entitas tadi tidak hanya sekedar ada aja gitu, tapi itu sebuah yang harus memang ada di miliki ya, sebuah ciri khas. Nah, ciri khas tadi membentuk sebuah identitas. Identitasnya yaitu bagaimana masyarakat dalam menerapkannya tadi. Lanjut kepada topik berikutnya, yaitu Pancasila sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Berarti ini menuju kepada profil pelajar Pancasila yang 6 tadi yang kita bahas. Bagaimana bisa sampai kepada di sini ya, kita di sini ada terapkan bahwa ada 6. Yang pertama tadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebudayaan global, ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Ya, kita bisa tahu sih Pancasila sebagai dasar itu memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Bagaimana tidak, pada abad ke-21 ini, dalam hal ini berarti pendidikan itu harus berpihak kepada peserta didik. Tidak lagi seperti, oh ya saya pengen nanti ke anak-anak seperti ini deh. Tidak, guru tidak ada lagi hak untuk menentukan mau kemana. Karena yang kalian ajarkan itu peserta didik, berarti kita harus berpihak pada peserta didik. Kita turuti pemaunya, kita hanya sebagai fasilitator. Kita kita tuh sebagai supirnya gitu loh. Jadi kayak mau kemana anak-anak? Ke Bandung. Naik apa? Naik pesawat jadi pilotnya. Jadi guru tuh memang harus multi talent gitu. Dengan peserta didik yang beragam gitu. Nggak bisa kita seperti menunjukkan, yaudah anak-anak besok kita langsung ini ya, kita diskusi. Belum dikasih gambaran, belum stakeholder gitu. Jadi langsung dikasih di ujung menara gitu kan, kita udah di tengah-tengah. Kita nggak ada di pembuatan pondasi gitu, dibuat dulu pondasinya sehingga kita berada di tengah-tengah gitu. Nah, dalam konteks pendidikan yang abad ke-21 ini, pengembangan profil pelajar Pancasila itu diharuskan bisa membentuk karakteristik peserta didik yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mampu berinovasi, berkolaborasi, dan memiliki rasa empati yang tinggi. Ya kita bisa tahu perubahan lingkungan gimana ya dulu gitu, ini kayaknya lahan kosong, sekarang udah berubah aja dari ruko-ruko besar. Oh iya, sekarang dulu ya, kalau bisa kita tahu susah orang mengirim surat harus pakai pos, sekarang tinggal telepon udah ketemu orangnya lagi tatap muka gitu. Itu bagian canggihnya teknologi yang ada. Kemudian inovasi, kayaknya dulu kayak mana ya kok bisa kayak gini, kayaknya kita harus rubah deh. Iya, kalian bisa rubah yang atapnya di mana-mana biasanya itu kotak, coba kalian bikin atasnya itu seperti nanas punya SpongeBob gitu, belum ada penyelapannya secara langsung gitu ya kan, atau bikin atapnya tuh kebalik. Ya seperti itu, seperti rumahnya Patrick tapi terbalik. Nah, oleh karena itu pendidikan tuh harus berpihak kepada peserta didik, artinya mengarahkan kalian seperti apa yang bisa membuat mereka tuh berinovasi, bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, kita hanya memfasilitasi. Dengan begitu peserta didik bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, tantangan apa sebenarnya yang bisa kita rasakan sebagai calon guru atau enggak sebagai guru yang sudah menjadi guru? Peran pertama, kurangnya peran dan pelatihan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kebanyakan ya, kebanyakan pendidikan juga diserahkan kepada anak-anak pada sekolah-sekolah. Di rumah tidak dilatih kembali, atau tidak ada bimbingan, atau tidak ada asupan. Contoh sebuah gelas, anak didik itu udah dikasih dituang dulu sedikit gitu, sehingga di sekolah bisa kita tambah lagi tuangan tadi. Oh, kita perdalam lagi ilmu yang mereka punya. Kita tambah dengan ilmu-ilmu lain yang belum dia dapat. Sampai di lingkungan masyarakat dia dapat lagi, sehingga gelas tadi tuh penuh. Nah, penuhnya tadi mungkin ada 3 warna, itu yang dipengaruhi yang paling banyak, itulah yang akan lebih banyak dia dapatkan atau yang bisa dia dapat dia terapkan gitu. Kenapa? Berarti pengaruh itu yang lebih besar. Bisa atau dari ketiga, yaitu seperti ada lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat ya. Nah, dari ketiganya ini, kalau dia lebih besar pengaruhnya di keluarga, berarti apa yang dia dapat di keluarga itu akan lebih banyak dia terapkan atau kita bisa lihat. Kemudian kedua, kalau dapat lebih besar dampak yang diberikan dari sekolah, berarti itu yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, kalau dia lebih banyak dapat dari lingkungan, maka itulah yang akan dia terapkan. Jadi ketiganya ini saling keterkaitan. Kalau cuma satu doang, tepar kami, tepar pada guru. Karena ini tanggung jawab bersama.
Pengaruh budaya asing dan teknologi, kita tahu teknologi semakin berkembang dan budaya-budaya itu semakin merajalela masuk ke Indonesia. Kenapa tidak? Ya sekarang juga sudah ada terjadi globalisasi sehingga memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Tetapi kemudahan tadi sebenarnya banyak mudaratnya. Ya mungkin saja kita semakin tertindas dari negara-negara maju yang ada. Mungkin kita kayak terlalu dibuat enak lah sehingga kita makin tertindas tapi kita nggak sadar yang kita rasakan tuh yang enak-enaknya aja. Nah, bagaimana? Kenapa? Ya, contohlah main HP. Sebenarnya kok dipermudah mudah. Tapi kebanyakan mungkin dari peserta didik kita malah buka game, malah buka yang tidak baik-baik yang belum seusianya. Kenapa dia tidak mengeksplor bagaimana pendidikan atau bagaimana dia untuk mengembangkan apa yang dia miliki? Tapi dia nggak, gimana bisa jadi gamers? Gamers nggak apa-apa sih kalau dapat duit, tapi ya gamers terus otaknya kan sakit juga tuh mata. Bisa nggak teknologi itu tadi dimanfaatkan secara baik gitu loh. Nah, kemudian terakhir, kurangnya guru yang memiliki motivasi dan pengetahuan dalam menerapkan RPP. Mungkin di saat di tantangan yang kali ini meningkatkan rasa motivasi di dalam diri dengan cara masing-masing. Karena jujur setiap guru tuh punya beda-beda ini gaya belajar orang beda-beda. Lah kalau saya contoh teman saya harus ikut langsung, saya nggak bisa kalau saya cuma lewat-lewat video, lihat ini gitu kan, saya harus dijelaskan langsung. Ya udah kamu ikutin saja forum-forum yang ada mengenai tentang bagaimana menerapkan kurikulum yang lebih bagus, lebih efektif gitu kan, yang lebih unik, yang disukai sama peserta didik. Ya sok silahkan. Ada yang cuma aku sibuk, aku tuh bisa cuma dengerin aja, ya udah YouTube diputar sambil masak, bisa dapat ilmu lagi sehingga dia mengembangkan potensi yang ada di diri guru-guru tersebut sesuai dengan yang dia suka. Ada dengan cara ngobrol-ngobrol biasa aja tapi melalui ini komunitas masing-masing. Saya ke MGMP gitu kan, gimana gimana, oh, gini 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 gini, dengan biasa aja nggak perlu formal, ternyata dapat lagi ilmu. Jadi mengembangkan diri melalui dengan gaya belajar masing-masing itu menurut saya biar kita tetap berkualitas sebagai guru. Oke. Solusi yang dapat saya berikan seperti tadi, yang pertama bisa mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Ya pengembangan tuh tadi merata aja, jangan kayak cuma yang pusat-pusat kota doang, yang di dalam yang di pinggir-pinggir itu juga, ya kan? Ya. Kemudian menyesuaikan penggunaan teknologi dalam hal yang bermanfaat, ya kayak gitu. Ada manfaatnya. Kenapa? Teknologi di sekolah disediakan, komputer ada, kenapa nggak digunakan? Mau dikanggurin, rusak ntar laptopnya, komputernya rusak. Mending kasih aja, nggak apa-apa. Rusak kenapa? Karena digunakan oleh peserta didik kan. Lanjut, meningkatkan motivasi dengan cara gaya belajar yang guru tersebut sukai gitu. Ya, itu tadi. Kalau saya sukanya dancer, dengan cara dancer, ikut-ikut dancer, ketemu ilmu, dapat ilmu, saya ingin terapin. So, oh enggak, saya sukanya dengan healing. Oh, sok silakan, gak ada yang ngelarang gitu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.